datang di Hawa Misteri. Saat ini kita kedatangan seorang tamu ahli spiritual, Agung Saputra. Sehat, Agung? Alhamdulillah sehat. Saat ini kita akan ingin mengulas tentang rumah yang dikuasai oleh jin. Kita langsung aja ke pembicaraan kita. Kira-kira ciri-ciri rumah yang dikuasai jin seperti apa menurut pandangan spiritual Anda? Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya akan menjelaskan beberapa hal tentang kondisi rumah ya yang dikuasai oleh makhluk-makhluk ya seperti jin, genderuwo atau kuntilanak ya seperti itu. Eh, Ya mungkin eh, kalau kalau dilihat secara eh, mata biasa nih, eh, Nggak nampak mungkin nih kalau lihat mata biasa. ya Ciri-cirinya, kalau ciri-ciri kondisinya apakah kusam, apakah gelap, apakah gimana kira-kira kalau dari pandangan mata batin? jadi gini, kalau secara pandangan batin dari luar aja nih udah kelihatan ya, udah kerasa. Misalnya, jadi kalau makhluk-makhluk seperti itu biasanya mengeluarkan aura-aura negatif ya, aura mereka sendiri. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam ruangan itu, sebelum masuk ke dalam rumah, dari nampak dari luar pun rumah itu sudah auranya itu sudah berbeda ya, seperti kalau secara batin nih kelihatannya kusam atau hitam. Ya jadi aura rumahnya itu gak ada gitu, ketutup sama aura mereka. Jadi si rumah itu kelihatannya seperti enggak sehat gitu. Nah, itu juga bakalan berpengaruh kepada penghuni rumah itu sendiri. Kira-kira kalau yang suka itu jin apa aja sih yang kira-kira yang suka mendiami rumah itu? Kalau kalau masalah itu tergantung jin, tergantung jinnya itu sendiri ya. Mereka itu bisa berupa apa? Genderuwo, kuntilanak, anak kecil ya yang sering kita sebut apa tuyul ya, pocong. Nah, eh, mereka itu dengan sendirinya bisa mengeluarkan aura-aura mereka sendiri. Nah, dengan otomatis bakalan Berarti bakalan terasa rumah ya, yang diisi rumah istilahnya seperti itu. ya jadi eh, buat penghuni rumah itu sendiri bakal merasakan efek atau dampak dari kehadiran makhluk itu sendiri. Ya, namanya kan mereka itu makhluk kotor ya. Jadi sifatnya itu kan negatif. Otomatis mereka itu aura mereka itu akan mempengaruhi pada eh, penghuni rumah tersebut ya. Efeknya atau dampaknya seperti misalnya kalau kalau ke tubuh nih sama apa kesehatan kita misalnya bakalan terganggu. Mental juga bakalan terganggu, terus pemikiran juga bakalan terganggu kan. Mereka itu secara tidak langsung mencampurkan apa aura-aura negatif kita ke dalam tubuh kita, sehingga eh, sehingga mempengaruhi kesehatan-kesehatan badan kita. Biasanya itu jin itu suruhan atau dia datang sendiri? Rata-rata paling banyak apa tuh kira-kira? Ya kalau gini ya, kalau masalah apa penghuni misalnya, kalau
kita rasakan dulu dari awal. Misalnya kalau pas dari awal kita menempati rumah itu, terus kita merasa baik-baik aja, misalnya enak, terus masuk ke ruangan ini enak, ke ruangan itu enak, ya merasa nyaman seperti itu. Nah, terus tiba-tiba aja kita itu merasa ada apa, ada sosok lain selain kita gitu. Berarti itu suruhan. Nah, bisa Kak, itu bisa ada dua dua hal kemungkinan. Satu bisa suruhan, kedua bisa Dia datang sendiri. dia datang sendiri ya, kayak berkunjung gitu ke rumah kita kayak gitu. Terus kalau cara menanggulanginya gimana nih? Istilahnya rumah kita nih sudah atau belum belum terjadi sesuatu misalkan. Nah, caranya seperti apa kira-kira? Ataupun sudah terjadi sesuatu, kira-kira gimana menurut pandangan Anda selaku spiritual? Ya, jadi kan misalnya ini dalam jangka waktu lama nih kita udah merasa gak enak nih, gak nyaman. Yang dulunya, yang kemarin-kemarin nih kita nggak ada apa, perasaan takut, was-was, gelisah. Ya di rumah kita sendiri, misalnya kita di kamar kita kok rasanya auranya seperti ini, terus kita pergi ke dapur misalnya kok ada yang beda auranya, hawanya beda, terus kita pergi lagi ke kamar mandi, terus di kamar mandi juga kita merasa ada, ya ada sesuatu selain kita. Nah, eh, meskipun kita awalnya ya, meskipun kita gak bisa melihat kan, di diri kita itu, di diri kita masing-masing itu punya apa, punya rasa ya, kalau itu insting misalnya. Eh, apa, Sensitif lah ya. bagian kesensitifan kita untuk hal-hal yang eh, di luar nalar kita. Misalnya mereka itu kan makhluk halus ya, sensitif. Di bagian diri kita kan juga sama, ada bagian kesensitifannya. Nah, eh, nah misalnya untuk cara apa, Menanggulanginya. untuk cara ya mengatasi hal-hal tersebut, misalnya kita dengan, misalnya kita dengan sholat nih, dengan baca-baca eh, apa, bacaan-bacaan yang sering kali kita apa, amalkan. Nah, nah, itu juga mungkin tetap, misalnya tetap mereka itu ada misalnya ya, terus tetap aja kita bisa merasakan kehadiran mereka. Nah, mungkin kita bisa apa, Apa dengan cara lain, istilahnya apa mungkin? uh, mungkin Dengan dari yang lain. ya, mungkin kalau kalau sudah apa, kita sudah misalnya sudah dengan berbagai cara kita sendiri, tapi kita masih aja bisa apa, tidak bisa mengusir rasa ketidaknyamanan itu atau efek dari kehadiran makhluk-makhluk tersebut. Nah, mungkin kita bisa mencari solusinya itu kepada ahli-ahli spiritual. Nah, seperti itu. Berarti cara menanggulangi awalnya itu berbanyak-banyak ibadah, banyak-banyak sholat, banyak-banyak wirid. Ya, benar sekali seperti itu. Nah, itu yang paling bagus kan apa, istiqomahnya ya, yang continue gitu, yang tepat waktu seperti itu. Nah, kalau misalnya dengan cara kita apa, meningkatkan ibadah, masih aja nih perasaan kita nih merasa apa, terganggu dengan kehadiran mereka. Mungkin kita ya kata balik lagi, seperti tadi kata saya tadi, kita mencari seorang ahli dalam mengatasi hal-hal seperti hal-hal dari gangguan makhluk-makhluk tersebut. Iya, iya, iya.
Kira-kira dia kalau jin-jin itu kalau di rumah itu sukanya dia menghuninya tuh di apakah di pojok rumah ataukah di tengah rumah ataukah di atas rumah? Kira-kira di mana itu kalau menurut pandangan Anda? Ya, kalau itu sih tergantung mereka sih ya. Mau mau dia diamnya tinggalnya apa Mau diam di mana terserah dia ya, berarti. mau terserah dia mungkin, tapi umumnya ya kebanyakan mereka itu sukanya di sudut-sudut Hmm, rumah, sudut-sudut ya, kayak sudut apa kayak lemari, terus atas lemari, di kolong-kolong misalnya, biasanya sih kayak gitu. Terus di kamar mandi, di ya kalau di kamar pas biasanya paling di sudut-sudut sama sudut-sudut rumah kita. berarti kalau suruhan orang itu berarti si penghuninya dulu yang terasa bukan rumahnya dulu berarti yang terasa. Ya kan kalau rumahnya ya pasti pasti langsung ke itu, ke penghuninya, ngepek gitu dia. Baru berarti baru dia betah di rumah berarti ya. Iya, jadi kan eh, mereka itu mungkin nggak langsung terasa sama penghuninya. Mereka itu bakalan menyesuaikan diri dengan apa, dengan tempat yang baru dia datangi atau masuki, biasanya kayak gitu. Iya. Oke, cukup sekian dari kami Hawa Misteri. Kira-kira pesan-pesan apa untuk ke teman-teman kita di luar sana, Agung Sampurna? Oke, mungkin pesan-pesannya ya, eh, ditingkatkan lagi dalam segi peribadahannya, seperti sholat 5 waktu jangan sampai telat, apalagi sampai tidak sama sekali. Terus baca Al-Quran juga, sholat malam juga ya diusahakan kalau ini, kalau bisa. Terus eh, mencoba menghafal ayat-ayat yang bersifat menjauhkan kita dari segala gangguan makhluk-makhluk eh, astral ya, ya seperti itu mungkin. Oke, cukup sekian dari kami Hawa Misteri. Jangan lupa like and subscribe. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe.